Ada satu nama yang seolah hilang di telan lautan sejarah. Seorang pejuang yang tidak gugur di medan perang, tapi lenyap dalam gelombang misteri. Ia bukan panglima besar yang menghunus pedang, bukan pula jenderal bersenjata lengkap, tapi suaranya pernah mengguncang ruang sidang kolonial dan menggema ke seluruh Nusantara. Ia menantang penjajahan tanpa senjata, menegakkan kebenaran tanpa gentar pada maut. Ia adalah seorang guru yang menjadi pejuang, pejuang yang menjadi pemimpin, dan pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi sebuah bangsa yang baru saja lahir, Indonesia. Inilah kisah si Jalak Harupat, Otto Iskandardinata. Otto Iskandardinata lahir pada 31 Maret tahun 1897 di Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Ia tumbuh di tengah keluarga Sunda yang sederhana, namun sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, Otto sudah menunjukkan kecerdasan dan rasa keadilan yang luar biasa. Ia dibesarkan di lingkungan agraris yang taat adat, di mana nilai-nilai gotong royong, kejujuran, dan rasa hormat menjadi landasan hidup. Keluarganya menanamkan prinsip bahwa ilmu dan moral adalah dua sayap yang harus seimbang untuk terbang tinggi. Nilai-nilai inilah yang kelak membentuk fondasi perjuangan Otto. Seorang pemimpin yang keras pada ketidakadilan, namun lembut pada rakyat kecil. Otto mengenyam pendidikan di Holiness Inlandsia School, lalu melanjutkan ke Quick School atau sekolah guru di Bandung. Disinilah, bersama calon pemimpin pribumi lainnya, kesadaran nasionalnya mulai terbentuk. Di sekolah ini, ia tidak hanya belajar membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, tetapi juga mulai memahami betapa menindasnya struktur kolonial terhadap bangsanya. Sebagai seorang guru muda, Otto tidak sekadar mengajar pelajaran formal. Di dalam kelas, ia menanamkan semangat kebangsaan, mengenalkan sejarah Nusantara yang kaya, dan menumbuhkan rasa percaya diri pada murid-muridnya. Ia meyakinkan mereka bahwa bangsa Indonesia berhak dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Tahun 1920-an adalah era kebangkitan nasional. Di seluruh Hindia Belanda, berbagai organisasi lahir untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan, politik, dan budaya. Otto tidak tinggal diam. Ia aktif di organisasi Budi Utomo dan kemudian menjadi tokoh sentral di Paguyuban Pasundan, sebuah organisasi sosial politik yang fokus pada hak dan kesejahteraan masyarakat Sunda. Di Paguyuban Pasundan, perjuangan Otto semakin meluas. Ia tak kenal lelah memperjuangkan pendidikan gratis bagi pribumi, menuntut kesetaraan hak politik, dan mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat kecil melalui koperasi. Kepemimpinan Otto selalu ditandai oleh satu hal, ketegasan dan kejujuran tanpa kompromi. Ia tidak pernah takut menentang siapapun, termasuk pejabat Belanda yang paling berkuasa. Jika mereka bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, pada tahun 1930-an, Otto terpilih menjadi anggota Volksraad, sebuah dewan rakyat atau parlemen semu Hindia Belanda. Namun bagi Otto, Volksraad bukanlah tempat untuk mencari jabatan atau kekayaan. Ia melihatnya sebagai sebuah panggung, sebuah mimbar untuk menyuarakan penderitaan bangsanya dengan lantang. Dalam sidang-sidang Volksraad, Otto sering berpidato dengan penuh api, menuntut hak pendidikan, menentang diskriminasi rasial, dan menyerang kebijakan kolonial yang mencekik rakyat. Pidatonya terkenal sangat tajam dan berani, sampai-sampai pejabat Belanda memberinya julukan Die Stout Inlander, yang artinya si pribumi yang berani atau kurang ajar. Di tengah kesibukannya di Volksraad, ia tetap aktif memimpin Paguyuban Pasundan, mendorong pembangunan sekolah-sekolah rakyat dan koperasi pertanian di seluruh Jawa Barat. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, banyak tokoh bangsa dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bekerja sama dengan Jepang demi bertahan hidup, atau menolak dengan risiko nyawa melayang. Otto memilih jalan tengah yang sangat berisiko, yaitu tetap berjuang dari dalam sistem. Ia dipercaya Jepang untuk menjadi anggota Jawa Hokokai, sebuah organisasi semi-politik yang sebenarnya digunakan Jepang untuk mengontrol rakyat. Namun, Otto tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Secara diam-diam, ia menggunakan jabatan itu untuk melindungi rakyat, memperjuangkan pendidikan, dan yang terpenting, menjaga agar api nasionalisme tidak pernah padam di bawah tekanan militerisme Jepang. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945, Otto Iskandardinata langsung bergerak cepat. Ia adalah anggota BPUPKI,
badan yang merancang dasar negara dan konstitusi republik yang baru lahir ini. Setelah proklamasi, Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Menteri Negara dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Tugasnya sangat berat, mengatur transisi pemerintahan dari kekosongan kekuasaan, menjaga stabilitas di tengah kekacauan, dan menghadapi sisa-sisa kekuatan Jepang serta Belanda yang berniat kembali menjajah. Namun, di balik euforia kemerdekaan, situasi politik saat itu sangatlah berbahaya. Banyak pihak yang tidak sepakat dengan arah pemerintahan baru. Intrik, kecurigaan, dan sabotase mulai bermunculan di mana-mana. Menjelang akhir tahun 1945, Otto semakin sering menerima ancaman. Sikapnya yang jujur dan tegas, bahkan terhadap sesama pejabat yang bermain politik kotor, membuatnya memiliki banyak musuh, baik dari pihak kolonial maupun dari kelompok bersenjata dalam negeri yang haus kekuasaan. Pada tanggal 19 Desember tahun 1945, sebuah tragedi terjadi. Otto Iskandar Dinata diculik oleh sekelompok orang berseragam di wilayah Mauk, Tangerang. Ia dibawa pergi, dan sejak saat itu, ia tidak pernah kembali lagi. Menurut beberapa kesaksian sejarah, Otto dihabisi secara keji di hari itu juga, dan jenazahnya dibuang ke laut di lepas pantai Mauk. Tubuhnya tak pernah ditemukan, tapi rakyat percaya jiwanya tetap hidup dalam semangat bangsa yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Otto Iskandar Dinata dijuluki si Jalak Harupat. Dalam bahasa Sunda, julukan ini berarti burung jalak yang tajam, pemberani, dan pantang menyerah. Julukan ini sangat tepat. Seperti burung jalak yang kecil, namun berani melawan musuh yang lebih besar. Otto berani menantang raksasa penjajahan dan korupsi dalam segala bentuknya. Atas jasa dan pengorbanannya yang luar biasa, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Otto Iskandar Dinata pada tahun 1973. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan, juga nama sekolah, nama stadion sepak bola di Bandung, dan menjadi simbol semangat Sunda serta nasionalisme Indonesia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, seseorang tidak mati ketika tubuhnya tiada, tetapi ketika semangatnya dilupakan. Otto Iskandar Dinata memang telah hilang secara fisik, tapi gagasannya tetap hidup. Ia hidup dalam setiap tindakan jujur, dalam setiap perjuangan tanpa pamrih, dan dalam setiap anak bangsa yang berani menyuarakan kebenaran meski harus berdiri sendirian. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang mengusir penjajah asing, tetapi juga melawan penindasan, kebodohan, dan ketidakadilan dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak kisah pahlawan yang terlupakan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengenal perjuangan si Jalak Harupat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dukung channel Gubris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gubris TV ya. Terima kasih banyak.